Halo nakama, kembali lagi di channel Queen Anime. Pada video kali ini admin akan membahas mengenai motif dari seorang Yonkou dunia baru Akagami no Shanks. Berbicara mengenai seorang villain dalam sebuah serial anime atau manga memang sangat menarik, karena hal tersebut menjadi rintangan terbesar daripada apa yang ingin digapai seorang main karakter. Beberapa dari tokoh villain ada yang terlibat dan menunjukkan jati dirinya langsung, ada juga yang bersembunyi di bayang-bayang berperan di balik layar sebuah alur cerita. Begitu juga dalam manga One Piece, membicarakan siapakah musuh terkahir yang akan dihadapi Luffy dan para anggota nakamanya. Sementara itu villain di manga One Piece cukup bervariasi dari pihak bajak laut, angkatan laut, termasuk Gorosei bahkan sosok pemimpin tertinggi pemerintah dunia Im Sama. Ada juga poros netral pejuang kebebasan pasukan revolusioner, di mana dalam setiap poros tersebut terdapat gejolak pengkhianatan yang membuat cerita menjadi menarik dan menebak-nebak siapakah villain yang sebenarnya yang akan dihadapi Luffy. Dan pada video kali ini tentang dari sosok Yonkou dunia baru dan orang yang memotivasi Luffy menjadi seorang bajak laut yaitu Yonkou Akagami no Shanks. Oke, mari kita ke pembahasannya. 1. Shanks Serigala Berbulu Domba. Jadi apakah sebenarnya Shanks Serigala Berbulu Domba? Shanks mengorbankan tangan kirinya demi menciptakan era baru demi mendapatkan One Piece? Mungkin saja Shanks tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan One Piece karena suatu alasan tertentu, diantaranya belum ada kehadiran sosok reinkarnasi Joy Boy dan buah iblis Gomu Gomu model Nika. Apa yang membuat Akagami no Shanks mengincar dan mengejar keberadaan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Dan bagaimana ia tahu bahwa di kapal angkatan laut terdapat buah iblis tersebut? Padahal terdapat Wosu di dalam kapal saat ia bertugas menjaga buah iblis tersebut. Ia mengatakan apa yang mereka inginkan dari kapal angkatan laut yang ia naiki. Padahal Shanks merupakan tipe yang bukan agresif dan mengejar, ia lebih terlihat dengan perencanaan dengan pembawaan santai, dan harus digarisbawahi bahwa sebelum arc Wano, ia tidak terlihat tertarik untuk mendapatkan One Piece. Apakah keberadaan Shanks di Wano untuk memastikan keberadaan Joy Boy dan buah iblis Nika? Apakah ia sengaja memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut dan menjadikan Luffy sebagai umpan atau pancingan dia untuk mendapatkan One Piece? Cukup sulit menerka motivasi dan tujuan dari Shanks karena ia jarang sekali terlihat dalam sebuah panel manga. Apa yang membuat Shanks termotivasi untuk bersaing mendapatkan One Piece? Sementara dahulu ia terlihat tidak tertarik dengan hal tersebut. Mungkin salah satu jawaban dari semua pertanyaan tersebut ialah ia belum memastikan sendiri kekuatan dari buah iblis Gomu Gomu yang ia rampas dari angkatan laut. Pada saat sebelumnya ia juga belum memastikan keberadaan dari Joy Boy. Sehingga saat ia datang ke Wano, kemungkinan terbesarnya ia memastikan hal tersebut. Meskipun terdapat percakapan bahwa ia akan menghalau Kurohige yang kemungkinan akan datang ke Wano juga. Bagaimana jika alasan sebenarnya dari hal tersebut ialah ia juga bersaing dengan Kurohige untuk mendapatkan One Piece? Setidaknya ada beberapa kesamaan antara Shanks dan Kurohige, diantaranya mereka berdua melakukan sesuatu dengan perencanaan yang matang dengan penuh kehati-hatian yang tinggi. Dan mereka berdua selalu datang di akhir pertempuran. Kenapa Shanks merupakan salah seorang villain terkahir dalam mendapatkan One Piece? Hal tersebut juga datang dari pernyataan Luffy ketika ia ditanya oleh Law saat berada di Pang Hazard. Pada saat itu mereka berencana ingin menggulingkan kekuasaan Yonkou Kaido. Dari hal tersebut Luffy menjawab asal bukan yang pertama Shanks yang ia hadapi bukan masalah, karena ia ingin mengalahkan semua Yonkou yang ada. Dari pernyataan tersebut Luffy menaruh Yonkou Shanks di urutan paling akhir. Kemungkinan Shanks akan melawan Luffy pada saat akhir mendapatkan One Piece. Ditambah yang menjadikan kecurigaan Shanks merupakan seorang villain adalah ia memiliki koneksi dengan petinggi pemerintah dunia Gorosei, di mana hal tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin seorang bajak laut dan Yonkou dapat leluasa masuk dan bertemu Gorosei untuk berdiskusi jika bukan karena terdapat latar belakang Shanks yang masih misterius. Entah ia terlihat seperti agen ganda ia sebagai bajak laut dan agen informan pemerintah dunia, atau ia memiliki kartu as latar belakang keluarga ia yang masih berhubungan dengan Tenrobito. 2. Ambisi dan tujuan Shanks. Meskipun pada saat ia masih kecil ia juga mengatakan pada Roger ia ingin mendapatkan One Piece dengan caranya sendiri di masa depan. Akan tetapi saat ia memiliki armada bajak lautnya sendiri ambisi itu tidak terlihat lagi pada diri Akagami no Shanks. Motif ia menjadi bajak laut tidak terlalu jelas, tidak seperti bajak laut atau Yonkou lainnya yang ingin mendapatkan One Piece dengan catatan sebelum pertengahan Perang Wano.
Sebelum itu ia berlayar terkesan santai tanpa ambisi, dan hanya terlihat ia menghalau pergerakan dari bajak laut Kurohige saja. Hal ini terlihat setelah akhir Perang Wano, ketika ia terlihat sedang memata-matai pergerakan Kurohige. Shanks memprediksi bahwa Kurohige akan ke Wano tetapi prediksi yang kira ternyata kurang tepat. Ia juga tidak main-main dengan perkataan bahwa ia ingin mendapatkan One Piece. Hal ini terlihat ketika ia secara brutal menghancurkan bajak laut Kid dengan sekali serangan. Dan apa yang ia inginkan ialah sebuah salinan batu Road Poneglyph untuk menuju Laut Tale. Di mana hal tersebut cukup membuktikan bahwa tidak hanya ucapan saja dari Yonko Shanks melainkan sebuah tindakan yang nyata bahwa ia akan berpartisipasi mendapatkan One Piece, dan menjadikan dirinya menjadi pesaing Luffy bagaimanapun syarat menuju Laut Tale, yaitu keberadaan batu Road Poneglyph yang mengharuskan di antara mereka akan saling mencuri dan mengambil paksa untuk mendapatkan salinan batu Road Poneglyph tersebut. 3. Masa lalu dan keluarga Shanks. Pada manga chapter terbaru sedang dihebohkan oleh sosok karakter baru bernama St. Vigeland Garling, di mana Shanks disangkut pautkan dengan karakter tersebut karena ia memiliki kemiripan dengan Shanks, bahkan saat muda, Garling terlihat cukup mirip dengan Shanks. Ditambah lagi asal-usul keluarga Shanks belum jelas keberadaannya, yang jelas ia merupakan anak yang dipungut oleh kelompok bajak laut Roger saat ia berada di peti harta karun saat ia masih bayi. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu alasan bahwa Shanks merupakan anak dari keturunan Tenryubito atau bisa anak dari St. Vigeland Garling. Pada saat kejadian God Valley, St. Vigeland Garling juga berada di tempat tersebut. Ia mengikuti turnamen perburuan dengan hadiah 6 peti kotak harta karun. Sebelum kelompok Rox Desebek dan Roger datang ke God Valley bersamaan itu kedatangan Guard untuk menghalau kelompok bajak laut Roger. Di mana banyak nakama berspekulasi salah satu dari kotak harta karun tersebut adalah Shanks. Dari ke-6 kotak harta karun tersebut, 2 diantaranya sudah terungkap, yaitu buah iblis milik Kaido dan buah iblis milik Bartolome Kuma, dan sisanya masih belum terungkap apa isi di balik hadiah peti harta karun turnamen Tenryubito. Oke guys, segitu dulu untuk pembahasannya. Ini merupakan sebuah pendapat dan opini dari admin. Apakah Shanks merupakan seorang villain atau serigala berbulu domba? Hal ini dikarenakan beberapa alasan termasuk dari ambisi Shanks yang sekarang berniat untuk mendapatkan One Piece. Pergerakan Shanks yang penuh dengan kehati-hatian dengan tujuan tertentu ditambah koneksi Shanks dengan para petinggi pemerintah dunia Gorosei. Apakah ia ke Wano untuk memastikan seorang Joy Boy dan melihat buah iblis nikah? Kita nantikan kelanjutannya. Oke, sekian dan terima kasih.